Ya, puji Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan hari ini bisa kembali beribadah walaupun lewat YouTube, lewat rekaman. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya, terlebih bagi jemaat, para pekerja, hamba dan para pelayan, juga umat GPD NGJ. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus boleh memberkati kita semua. Di tengah-tengah situasi yang semakin tidak menentu, oleh karena banyak pendapat yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya tentang kondisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang PSBB dan lain sebagainya. Di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, terlebih bagi gereja, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi bangsa dan negara kita saat sekarang ini, kita bersyukur masih boleh beribadah walaupun terbatas. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 yang bagi umat Kristiani dirayakan sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada 2000 tahun yang lalu Dia sudah mati di kayu salib, pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati, dan 40 hari setelah kebangkitannya, Dia naik ke surga di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa bagi kita umat-umat Tuhan. Dan kita bersyukur atas dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke atas dunia, kembali ke rumah Bapa di surga. Kita buka Lukas pasal 24 ayat 51. Lukas pasal 24 ayat 51 berkata demikian. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Di suatu kota atau suatu daerah yang bernama Betania, Kristus bersama murid-muridnya berkumpul, berbicara satu dengan yang lainnya. Dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, maka terangkatlah Yesus ke surga. Dan mereka memandang penglihatan keilahian yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa melihat orang yang dikenal oleh mereka itu bisa terbang ke udara dan menghilang dari penglihatan mereka. Ini adalah di luar nalar, di luar pemikiran. Suatu hal yang sangat luar biasa yang dikerjakan Tuhan pada waktu itu. Nah, tapi apakah dampak dari kenaikan Kristus kembali ke surga, selain Dia menyediakan tempat bagi kita, karena Dia berkata, lebih baik aku pulang ke rumah Bapakku, karena di sana banyak tempat. Dan aku akan menyediakan tempat di sana bagi orang yang percaya kepada Dia. Bagi orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan bagi orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kalau kita baca dalam ayat yang 52 dan 53, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Tuhan. Kenapa mereka bersukacita? Pernyataan kuasa Allah dengan kenaikan Kristus itu mengubah pemikiran mereka, mengubah suasana hati mereka, mengubah keimanan mereka, bahwa orang yang tadinya mereka kira sudah mati ternyata hidup, dan dia kembali ke surga. Dan mereka sangat bersukacita untuk hal yang demikian. Di tengah-tengah situasi yang sedemikian rupa, menghadapi situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, masih mampukah kita bersukacita? Masih mampukah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Masih mampukah kita berkumpul di kamar loteng untuk menerima kuasa pencurahan Roh Kudus
yang Tuhan janjikan buat kita? Atau kita semakin lari dari hadapan Tuhan? Kita diperhadapkan kepada pilihan sesuai dengan iman kita. Yang mana yang mau kita kerjakan dalam kehidupan kita? Dikatakan dalam ayat yang 53, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ini sesuai dengan perintah Tuhan, bahwa mereka harus berkumpul di Yerusalem, di kamar loteng, untuk menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Dengan naiknya Kristus ke surga, ke rumah Bapa di dalam surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, adalah untuk menyatakan bahwa tugas Yesus Kristus di dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia sudah selesai. Dia menyerahkan tugas pengembalaan selanjutnya di dalam dunia ini kepada Roh Kudus. Jadi Kristus sudah tidak berperan lagi. Yang berperan adalah Roh Kudus, yang adalah Roh Allah sendiri, yang adalah Allah sendiri. Yang diminta oleh Yesus supaya diutus ke dalam dunia ini karena mereka tahu, atau Yesus tahu benar siapakah manusia itu, sebab dia pernah menjadi manusia. Dia tahu sifat manusia. Dia tahu kelemahan manusia. Oleh karena itu memang manusia harus punya seorang penolong. Karena 3,5 tahun perjalanan pengembalaan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Kristus, dia tahu benar sifat ke-12 muridnya. Belum ke-70 murid yang lain. Belum murid-murid yang lain. Belum murid-murid yang diperintahkan untuk melayani orang miskin. Begitu banyak murid-murid Kristus di luar 12 murid utama yang kita kenal dengan 12 rasul. Dia tahu benar dan paham benar apa yang menjadi kelemahan manusia. Kisah pasal 2 ayat 4 berkata demikian. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Pencurahan kuasa Roh Kudus terjadi pada hari ke-50. Oleh karena itulah dikatakan Pentakosta, yang artinya 50. Para murid berkata-kata dengan bahasa yang tidak mereka kenal. Dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab, dengan bahasa-bahasa yang lain, bangsa-bangsa yang lain, dengan bahasa Romawi, dengan bahasa Gerika, dengan bahasa Yunani, dan lain sebagainya. Sehingga orang menjadi tercengang-cengang, kok mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang sedemikian. Inilah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Kalau pada zaman sebelum Kristus naik ke surga, mereka sudah dibaptis oleh Yohanes. Dan Yohanes berkata, aku membaptis engkau dengan air, tapi dia yang datang setelah aku akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Nah, inilah kepenuhan Roh Kudus inilah yang dimaksud oleh Yohanes, bahwa setiap orang harus dibaptis dengan Roh Kudus, supaya mereka mampu melakukan tugas dan kewajiban mereka sebagai apapun juga, sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai guru pengajar, sebagai umat. Dia akan dipakai Tuhan untuk melayani dia. Untuk melalui kehidupannya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Masih dalam Kisah 2 ayat 41 dan 42 berkata demikian.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Inilah hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh rasul-rasul. Petrus adalah seorang hamba yang sudah menyangkal Kristus 3 kali. Dalam satu malam dia menyangkal 3 kali. Sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal Allah 3 kali. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupannya, sekali dia berkhotbah 3.000 orang dibaptis. Artinya begitu luar biasa peran Roh Kudus. Luar biasa karya dari penolong yang Kristus janjikan bagi para rasul. Juga bagi kita semua umat Tuhan. Tidak peduli saudara sebagai gembala, sebagai wakil gembala, sebagai pelayan musik, WL, sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat. Bahwa kuasa Roh Kudus perannya sangat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu bisa nyata terlihat. Bisa nyata terlihat. Pada waktu zaman jemaat-jemaat yang pertama, mereka hidup saling memiliki satu dengan yang lain. Ada suatu peristiwa seorang yang menjual hartanya untuk dikumpulkan sama-sama dan untuk dipakai oleh yang namanya jemaat Tuhan yang pertama. Namanya Ananias dan Safira. Mereka menjual apa yang menjadi milik mereka, misalnya seharga 5 miliar. Ketika uang 5 miliar sudah mereka miliki, mereka berpikir, loh kenapa harus diserahkan semua kepada hamba Allah? Kenapa harus kita serahkan semua? Udah, kamu bilang aja, tanah atau harta yang kita jual itu 2,5 miliar. Berangkatlah Ananias membawa apa yang menjadi miliknya. Dia bilang dia menjual, inilah uang hasil penjualan harta saya 2,5 miliar. Tapi Petrus berkata, mengapa engkau menipu Roh Kudus? Apakah benar sekian hasil penjualanmu? Iya benar sekian, matilah dia. Dia mendustai Roh Kudus, matilah dia. Diangkatlah mayat Ananias, dikuburkan. Datanglah Safira menghadap hamba Tuhan itu. Dia bertanyalah hamba Tuhan itu, apakah benar sekian hasil penjualan daripada ladangmu dan hartamu? Iya benar. Dan dia berkata, mengapa engkau bersehati menipu Roh Kudus? Bukankah harta yang kau jual itu adalah milikmu? Setelah kau jual juga adalah milikmu. Kalau saja dia berkata jujur, hasil penjualan itu 2 miliar, 5 miliar. Tapi 2,5 miliar telah kami serahkan kepadamu, dan 2,5 miliar padahal itu kan jujur. Tapi mereka menipu. Kan Petrus berkata, sebelum kau jual itu adalah milikmu, setelah kau jual juga itu milikmu. Mengapa Ananias dan Safira bersehati menipu Roh Kudus? Itu orang-orang yang baru menguburkan suamimu sudah datang kembali. Kelepak jatuhlah Safira, dan dia mati juga. Begitu luar biasa karya Roh Kudus pada waktu itu. Tapi saat sekarang ini, Kristus berkata bahwa saat penghakiman nanti ada waktunya. Masih ada pengampunan yang Tuhan berikan. Jadi kita jangan suka menipu dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada dalam hidup kita.
Dia tinggal. Kalau apa yang terjadi dalam hidup kita, dia tahu. Dan jangan menipu. Kita bisa melihat bagaimana cara kerja dari kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus juga adalah dinamik pengabaran Injil. Pengabaran Injil tidak akan terjadi tanpa ada pimpinan kuasa Roh Kudus. Dialah yang memampukan kita untuk melakukan pengabaran Injil. Setiap firman yang disampaikan Roh Kudus bekerja. Sebab firman tanpa pimpinan kuasa Roh Kudus tidak akan pernah berbuah. Tidak akan pernah menjadi berkat. Tapi setiap firman ditaburkan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, itulah yang akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. 1 Korintus pasal 14 sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu beroleh kasih karunia. Memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu yang mengucapkan hal-hal yang rahasia, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, yang membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan roh, dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, ketika kita mengadakan kepenuhan kuasa Roh Kudus, kita berkata-kata dengan bahasa roh, maka kita membangun kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Itulah makanya diperlukan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan, supaya dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, yang akan memberikan kemampuan, memberikan pemahaman, yang memberikan kepintaran, yang memberikan tuntunan di dalam dia melayani Tuhan. Sebab bukan karena kepintaran, bukan karena kebaikan, bukan karena kepandaian, bukan karena kemampuan, bukan karena diri kita mampu melayani pekerjaan Tuhan. Semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, pada saat hamba-hamba Tuhan, pada waktu itu nabi-nabi atau rasul-rasul dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka bernubuat juga. Dia berkata bahwa Kristus yang kalian salibkan itulah. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Roh Kudus bekerja di dalam ribuan orang yang hadir di situ, menggerakkan hati mereka, hingga mereka boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 3.000 orang. Bukan hal yang sedikit. Tapi pada waktu itu bukan pekerjaan yang sulit. Oleh karena kuasa Allah, Roh Kudus itu bekerja. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apa arti kenaikan daripada Kristus? Apalagi dalam keadaan situasi dan kondisi yang sekarang ini. Semuanya serba terbatas. Terbatas berkomunikasi, terbatas berkumpul, terbatas melakukan aktivitas, terbatas beribadah, terbatas bekerja. Semuanya serba dibatasi. Jadi ini mengingatkan kita juga, agar kita boleh senantiasa mawas diri. Selama ini mungkin kita sudah kebablasan. Selama ini ke gereja seenaknya, beribadah seenaknya,
Mendengarkan firman Tuhan seenaknya. Bekerja seenaknya. Mempergunakan waktu seenaknya. Sekarang nggak bisa. Saudara diberikan banyak waktu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara diberikan banyak kesempatan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara diberikan banyak berkat, saudara tidak bisa mempergunakan berkat itu untuk apapun juga. Tidak bisa dipakai berangkat ke luar negeri. Tidak bisa dipakai tidur di hotel. Tidak bisa makan-makan besar di restoran, tidak bisa. Semua dibatasi. Karena kemarin-kemarin hidup kita dan hidup saudara sudah kebablasan. Tidak ada lagi yang membatasi kehidupan saudara. Bahkan firman Tuhan juga tidak bisa membatasi kehidupan saudara. Dengan tekanan virus corona, saudara kembali. Jadi buat saya sebagai hamba Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dengan dia mengirim virus corona adalah untuk mengembalikan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, posisi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk kembali pada rel, untuk kembali kepada track yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selama ini terlalu banyak kita melakukan hal-hal yang sia-sia, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seenaknya saja kita melakukan segala sesuatu. Padahal jelas apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maksud dan tujuan Tuhan memilih kita, baik sebagai umatnya, baik sebagai hambanya, baik sebagai pelayannya, sebagai nabinya, sebagai rasulnya, sebagai gembala, sebagai apapun juga yang Tuhan tentukan bagi kita. Itu maksudnya. Nah, salah satu maksud yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan hambanya adalah Filipi 1 ayat 19 sampai 22 berkata demikian. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Banyak pilihan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemarin-kemarin kita memilih hal-hal yang salah. Pilihan kita selalu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, kita melakukan sesuatu seenaknya saja. Kita membutuhkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita seenaknya saja. Tuhan memberikan berkat kepada kita, kita lakukan seenaknya saja. Tidak pernah kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita di masa kemarin-kemarin sebelum virus corona dengan berpadanan kepada firman Tuhan. Apa itu? Pergunakanlah waktu yang ada dengan baik. Agar apa? Agar engkau memperoleh hati yang bijaksana. Bijaksana untuk berkata-kata, bijaksana untuk berbuat, bijaksana untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak berfoya-foya, tidak bersungut-sungut di dalam kehidupan. Karena kita hidup dan mati untuk Kristus. Bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk kesenangan kita sendiri. Bukan untuk keluarga kita, bukan untuk orang tua kita, bukan. Untuk Tuhan.
Firman Tuhan berkata, jika engkau melakukan sesuatu, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah ukuran yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kategorinya itu jelas apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sekarang kalau saudara bertanya, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan keimanan kita dengan kita tidak beribadah di gereja? Apakah ada kategori kalau kita harus beribadah di gereja? Yang baru memberikan kepada kita bakal selamat. Gereja adalah tempat kita berkumpul beribadah. Firman Tuhan berkata, apakah kita beribadah di Yerusalem? Apakah kita beribadah di kota-kota yang lain? Dimanapun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Yang penting bagaimana iman kita bekerja dan berkarya dengan pimpinan Roh Kudus. Ibadah yang disertai dengan ucapan syukur itu besar kuasanya. Dalam keadaan demikian kita bersyukur masih bisa beribadah kepada Tuhan, walaupun terbatas di rumah-rumah. Dan kalaupun diadakan di gereja, terbatas, cuman hamba Tuhan dan beberapa pelayan. Tapi selama Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk hidup di dalam dunia ini, berlakulah bijaksana. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan dalam situasi yang seperti sekarang ini. Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudara sendiri yang menentukan yang mana yang harus saudara pilih. Firman Tuhan sudah disampaikan. Firman Tuhan sudah memberikan peringatan. Firman Tuhan sudah mengajarkan bahwa jika aku harus hidup sampai hari ini, itu aku harus bekerja dan memberi buah. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita akan masuk di dalam doa. Kalian doa berkat. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, di mana umatmu, gerejamu, pekabaran Injilmu dan namamu seluruh dunia ini merayakan hari kenaikanmu ke dalam surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Firman-Mu sudah ditaburkan. Bila firman-Mu kemeterikan dalam hati kami dan Roh-Mu yang kudus boleh memimpin, menuntun dan mengajar kepada kami melakukan kehendak firman-Mu. Bila kami boleh mengerti, jika kami masih hidup sampai hari ini, maka itu akan memberikan kami untuk bekerja dan memberi buah. Itulah yang harus kami pilih dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Sebagai hamba-Mu, sebagai para pelayan-Mu, sebagai umat-Mu, sebagai apapun juga Kau pilih kami menjadi orang-orang yang beriman dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan Roh-Mu yang kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa kepada kami untuk melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi umat-Mu, gereja-Mu, pekabaran Injil-Mu dan namamu seluruh dunia dimanapun mereka berada. Yang sakit jamah sembuhkan, yang bersedih beri penghiburan. Tindas Kau angkat, yang lemah berikan kekuatan. Mereka yang kekurangan Kau limpahkan berkat. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang menghadapi ancaman, tantangan, terlebih mereka yang ketakutan dengan ancaman virus corona. Dalam nama Yesus kirim bala tentara-Mu dari surga yang berlaksa-laksa jumlahnya untuk memberikan kekuatan untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan gereja-Mu, untuk menyelamatkan hamba-Mu di seluruh dunia ini dimanapun mereka berada. Spesial kami berdoa bagi jemaat NGD. Berkati pelayanan musik, berkati pelayanan pujian, berkati pelayanan CD, berkati hamba-Mu, berkati para pelayan-Mu yang Kau percayakan melayani jemaat NGD. Dalam nama Yesus Engkau menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan mereka. Dan kami serahkan jemaat-Mu NGD ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia yang daripada-Mu senantiasa menyertai, memberkati, menolong dan melindungi umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk ibadah hari ini. Biarlah Engkau senantiasa memimpin, menuntun dan mengajar kepada kami melakukan kehendak firman. Inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntun dan arahan kuasa Roh Kudus,
menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.